Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya ayuhat tullab at-talibat, al-an sanadrus tafsir surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini berjumlah 6 ayat ya, dan merupakan surah Makkiyah. Diturunkan setelah surah Al-Ma'un, dan kata Al-Kafirun ini artinya adalah orang-orang kafir. Surat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada Rasulullah, yaitu untuk menyampaikan atau berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau atau Rasulullah tidak akan menyembah berhala yang mereka sembah, dan mereka orang-orang kafir tidak akan menyembah Allah ya, tidak akan menjadi penyembah Allah. Dan surat ini juga menunjukkan kegagalan orang-orang kafir dalam menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Taib. Sebelumnya marilah kita dengarkan bacaan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la lakum dinukum waliyadin. Ya ayuhat tullab at-talibah, al-an sa'aqra' lakum al-mufradat. Awalan, qul artinya katakanlah, au akhbir sampaikanlah kabar, al-kafirun orang-orang kafir, au al-musyrikun orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Ya'budu dia sedang menyembah, au yuti Allah dia sedang mentaati Allah ya. Dinun artinya adalah agama, au aqidah akidah atau keyakinan. Baik. Perlu difahami bersama bahwa sebab turunnya surah Al-Kafirun ini atau asbabun nuzul dari surah ini adalah ketika orang-orang kafir Quraisy ya, jadi mereka pernah mengajak berdamai kepada Rasulullah, yaitu dengan meminta beliau menyembah berhala selama 1 tahun ya. Lalu mereka juga akan menyembah Allah selama 1 tahun. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun ini sebagai pemisah antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir, dan sebagai jawaban tegas juga bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Kata qul di sini yang artinya katakanlah merupakan firman Allah dan perintahnya, yaitu agar Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir sebagai jawaban tegas ya, sebagai jawaban atas tawaran mereka yang mengajak Rasulullah menyembah berhala, patung dan batu-batuan. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi dalam ayat ini Rasulullah menegaskan tidak akan menyembah patung, berhala ya, apapun yang mereka sembah. Dan Rasulullah berlepas diri dari tuhan-tuhan mereka yang mana yang tidak bisa memberikan manfaat apapun. Pada ayat ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan bisa menyembah Allah. Kenapa? Karena kami menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Sedangkan kalian orang-orang kafir menyembah berhala atau menyembah bebatuan. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya antara menyembah Allah dengan menyembah berhala atau hawa nafsu. Kemudian pada lafadz ma'abud artinya adalah Allah semata. Wala ana 'abidum ma'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi makna ayat 4 ini sama dengan ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua tadi la a'budu ma ta'budun. Jadi makna ayat ini sama dengan ayat 2. Jadi bahwa Rasulullah tidak akan menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Dan ini berlaku untuk sekarang juga, berlaku juga untuk waktu yang akan datang. Jadi untuk hari ini sampai waktu yang akan datang nanti ya. Kemudian perbedaan pada lafadz ma'abadtum pada ayat ini dan lafadz ma ta'budun pada ayat 2 ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah sekarang itu berbeda dengan yang mereka sembah sebelumnya. Sedangkan lafadz ma'abud menggunakan kata yang sama pada ayat 3 dan 5. Dan ini menunjukkan konsistensi kita ya dalam beribadah dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini sama dengan ayat 3 ya, yang tadi disampaikan bahwa orang-orang musyrik itu tidak akan menyembah Allah selama mereka dalam kemusyrikan. Ya. Kemudian ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi untuk kalian agama syirik dan untukku agama tauhid atau agama Islam. Nah, di sini kita perhatikan ya, ada kata lakum dan li. Ini menunjukkan kekhususan karena masing-masing agama itu berdiri sendiri ya. Jadi maksudnya antara tauhid dan kemusyrikan itu perbedaannya sangat jauh sekali dan tidak akan bisa dicampur baurkan. Tidak bisa disatukan ya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dari penjelasan tafsir surah Al-Kafirun tadi bahwa bisa kita simpulkan bahwasanya tidak ada toleransi dalam masalah ibadah ya. Jadi toleransi itu memang ada batasannya ya. Jadi ketika dalam masalah ibadah, akidah itu tidak ada atau tidak diperbolehkan ya maksudnya. Kemudian karena kaum muslimin hanya menyembah Allah dan sedangkan mereka kaum musyrik itu menyembah berhala. Dan surat ini juga merupakan dasar wala atau loyalitas dan bara atau anti loyalitas dalam Islam. Dan ketentuan ini berlaku sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang kita pahami dari surat ini bahwasanya menunjukkan manhaj yang jelas dalam berdakwah ya. Dalam dakwah Islam itu bahwa ia tidak boleh menerima tawaran apapun ya, tawaran apapun yang bertentangan dengan tauhid ya. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari sini bahwasanya kita harus tetap berpegang teguh ya, memegang akidah Islam ya, agama Islam, dan tidak akan berbuat syirik. Kemudian kita juga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menumbuhkan keberanian kita ya ketika menghadapi orang-orang kafir yang mana mereka itu bisa merusak akidah kita yang hanya dengan dalih toleransi ya. Kemudian dengan ini kita juga bisa memahami batasan toleransi.
Taib, tullab at-talibah rahimakumullah. Dari materi yang sudah disampaikan ya dari awal, materi tafsir ya dari surah Al-Ma'un, kemudian surah Al-Kautsar, juga hari ini surah Al-Kafirun ya. Tolong dihafalkan suratnya, kemudian juga terjemahannya ya, berikut terjemahannya, kemudian juga pahami mufradatnya. Setelah itu kandungan ayatnya, kandungan dari surat tersebut ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat antuna ya, dan khususnya buat diri saya sendiri ya, dan semoga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran ala husni itimamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.